Rekan-rekan remaja yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di gereja, di rumah ataupun di rumah sakit, kita semua dipersatukan di dalam persekutuan dengan Roh Allah melalui ibadah minggu pada pagi hari ini. Marilah kita memulai ibadah hari ini bersama, kita naikkan pujian seindah siang disinari terang. Ibadah minggu pada pagi hari ini dapat berlangsung karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan beserta saudara. Teman-teman remaja yang dikasihi Tuhan, tidak ada hal yang lebih menyakitkan hati dari dikhianati atau dikecewakan orang-orang terdekat kita, yang kita sayangi tentunya. Orang-orang yang seharusnya menjadi tumpuan kita, orang-orang yang seharusnya kita percaya sepenuhnya, sahabat atau keluarga yang kita anggap paling mengerti kita, mungkin suatu saat kalau sedang berseberangan dengan kita, mereka akan sulit untuk mengerti kita atau malahan menyakiti kita lewat perbuatan atau ucapan mereka. Hal itu sangat lumrah banget terjadi ya di antara kita semua. Ketika hal seperti ini terjadi, biasanya malahan perasaan kita akan jauh lebih sakit ketimbang orang lain yang melakukannya kepada kita. Dan terkadang butuh waktu dan proses lama banget buat sembuhnya. Malahan kalau didiamin bisa menimbulkan kepahitan, bahkan sampai timbul rasa sulit percaya kepada orang lain seperti trauma. Ada banyak orang yang sulit memulai hubungan baru akibat ya gitu, pernah dikecewakan sebelumnya. Hari ini kita diteguhkan oleh firman Tuhan dalam Ulangan 31 ayat 8 yang mengatakan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Teman-teman remaja, lihatlah, Tuhan menjanjikan sesuatu bagi diri kita masing-masing. Dia akan selalu berjalan di depan, menuntun dan menyertai setiap orang yang percaya kepadanya. Ketika siapapun di dunia ini ya bisa sewaktu-waktu mengecewakan kita, Tuhan akan selalu ada di situ dengan kasih setianya. Jangan takut berjalan bahkan dalam ketidakpastian atau kegelapan seperti apapun. Kita tidak pernah sendirian. Kita punya sahabat sejati yang dapat kita percaya sepenuhnya. Sahabat yang dengan penuh kasih menyertai kita dalam segala situasi. Ketika kita mengalami situasi di mana teman-teman atau keluarga seakan-akan menjauh dari kita, ketika kita merasa mereka mengecewakan, ketika kita merasa tidak dipercaya lagi oleh mereka, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Ketika kita telah menyelesaikan semuanya dengan pertobatan kepadanya, dan tentunya mengizinkan Tuhan untuk turut campur ke dalam kehidupan kita, Dia akan hadir dengan penuh penghiburan bagi kita semua. Dia akan melapangkan semuanya. Tuhan rindu untuk itu. Untuk menyambut kata pembuka kita pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu dari KJ 415, Gembala Baik, Bersuling dan Merdu.
Marilah kita menundukkan kepala dan berdoa. Tuhan yang Maha Mulia, terima kasih ya Tuhan karena telah memberi pernyataan yang melimpah, sehingga pada kesempatan ini kami dapat berkumpul dan memuji nama-Mu. Terima kasih pula ya Tuhan karena telah melayakkan kami agar layak di hadapan-Mu meski kami melakukan banyak perbuatan dosa. Ya Tuhan, kami sadar betul bahwa seringkali kami lalai untuk menjalankan perintah-Mu, menyimpang dari kebenaran-Mu dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Semuanya adalah dosa yang kami tanggung ya Tuhan. Sekarang kami sadar bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Maka dari itu Tuhan, kami mohon agar diampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Tidak ada tempat lain selain kepadamu kami meminta pertobatan ya Tuhan. Kami ingin Engkau menghapus segala kesalahan yang pernah kami perbuat. Kami yakin ya Tuhan bahwa Engkau Maha Pengampun, Maha Mengasihi, dan kami yakin Engkau akan selalu membimbing kami agar tidak lagi melakukan perbuatan dosa. Kembali ke jalan yang benar dan tidak membiarkan kami terjerumus lagi dalam kesalahan. Dalam nama Tuhan yang besar kami mohon. Amin. Bagi kita yang telah mengaku dosa dengan bersungguh-sungguh dan berjanji untuk hidup dalam pertobatan, terimalah berita anugerah dari Tuhan yang tertulis dalam Efesus 1 ayat 7-8 yang berbunyi, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penembusan, yaitu pengampunan dosa menurut keyakinan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, saat ini kami akan menyiapkan hati pikiran kami untuk menyambut firman-Mu. Kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus yang boleh memberi kami ilham, pengertian, dan juga kemampuan untuk dapat melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Maka ya Allah, Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini dalam kelemahan, keterbatasan Tuhan yang boleh melengkapi dan urapi. Maka mari Tuhan berfirmanlah karena kami semua sedia untuk mendengarkannya. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari teman-teman kita membuka Alkitab kita. Bacaan Alkitab diambil dari Kejadian 28. Kejadian 28 ayat 10-22. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya, dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu.
Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, dan selalu akan kupersembahkan 1/10 kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang boleh mendengarkan firman Allah, sungguh-sungguh merenungkan, terlebih lagi melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Teman-teman, apa perasaan teman-teman ketika teman-teman melakukan sebuah kesalahan? Mungkin rasanya malu, atau perasaan gundah gulana begitu ya, gelisah, tidak nyaman, tidak enak. Kalau masalah kecil, mungkin perasaan tidak nyamannya, atau perasaan malunya, atau perasaan merasa bersalah itu hanya sebentar. Tapi bagaimana kalau kesalahan yang kita lakukan adalah kesalahan yang sangat fatal, damage-nya parah teman-teman. Pasti rasanya kan ingin lari, rasanya ingin ditelan dunia, rasanya ingin menghilang, orang cepat-cepat melupakan kita. Nah, itulah yang dirasakan oleh Yakub, teman-teman terkasih. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, kita tahu bahwa kesalahan yang Yakub lakukan sangatlah fatal. Ia menipu ayahnya sendiri untuk mendapatkan berkat kesulungan. Yakub dan Esau memang mereka berdua adalah saudara kembar. Tetapi karena Esau lahir terlebih dahulu, Esaulah yang berhak mendapat berkat kesulungan. Meskipun kita semua tahu bahwa ada kisah di mana Esau menjual hak kesulungan kepada Yakub demi semangkuk sayur merah. Tapi bagaimanapun juga, Yakub tetap salah karena ia mendapatkan berkat itu dengan cara menipu. Menipu ayahnya sendiri. Esau marah. Yakub pun juga merasa bersalah kepada ayahnya, sehingga ia lari dari rumah. Ia lari karena takut Esau akan membunuhnya, karena ia tahu bagaimana karakter saudara kembarnya itu. Ia takut ayahnya akan marah, murka, mengutukinya. Ia pergi dari rumah dan hidupnya berbeda mulai hari itu. Hidupnya tak lagi sama seperti Yakub yang tinggal di rumah itu. Dalam pelariannya teman-teman, kita bisa bayangkan bagaimana ia pasti bingung. Harus melangkah kemana, harus menuju kemana. Ia pasti gelisah, ia pasti merasa berdosa kepada ayahnya. Terlebih lagi, ia pasti merasa berdosa kepada Tuhan. Rencana yang ia bangun mungkin selama ini menjadi kacau. Hidupnya bisa dikatakan hancur berantakan, gagal total. Di ayat 11 dikatakan begini. Yakub atau ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan situasi Yakub di ayat 11, ia sampai di sebuah tempat yang asing, dan dikatakan kondisinya adalah matahari sudah terbenam.
Pada masa itu teman-teman belum ada yang namanya senter ya. Atau nggak mungkin Yakub bawa handphone begitu ya, tinggal order ojek online ataupun pakai senter. Tidak mungkin. Kondisi saat itu sangat gelap. Yakub mungkin tak sempat mengambil obor atau perlengkapan untuk penerangan. Ia berada di sebuah situasi yang gelap. Dan kata tempat di situ dipakai dalam bahasa asli makom. Nah, teman-teman terkasih, kalau kita dengar kata makom di teks aslinya, maka kita akan mendengar kata yang sama dengan bahasa kita Indonesia, yaitu makam. Ya, kata makom diserap menjadi kata makam. Makam itu berarti kuburan. Maka istilah kata makom ini menggambarkan sebuah situasi yang gelap, kelam, dingin, beraromakan kematian. Tidak ada kehidupan dan mengerikan. Itulah gambaran kondisi Yakub di tengah-tengah pelariannya, di tengah-tengah rasa bersalahnya, di tengah-tengah kegagalan kehidupannya. Yakub berada di tempat yang asing sendirian. Ketika ayat 11 mengatakan ia kemudian tidur dengan alas batu sebagai bantal, teman-teman, ini semakin menegaskan betapa kehidupan Yakub sengsara karena konsekuensi pilihannya sendiri. Yakub merasa ditinggalkan, tidak ada siapa-siapa. Tapi Yakub salah. Ketika ia tidur, Tuhan menyapa Yakub melalui mimpi. Ada tangga dan ada malaikat yang naik turun di situ. Ada satu koneksi, teman-teman. Koneksi dari surga ke tempat yang asing itu. Ini menunjukkan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah situasi makom itu. Tuhan hadir di tengah-tengah situasi kesendirian Yakub, keterasingan Yakub, situasi di mana Yakub tenggelam dalam kegelapan perasaan bersalahnya itu. Nah, teman-teman terkasih, kalau kita mau lihat dalam kehidupan kita, apa situasi makom kita masing-masing? Mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami makom dalam artian kita menghadapi kegagalan hidup. Pandemi ini masih berlangsung, teman-teman, dan ada banyak rencana porak-poranda karena pandemi ini. Barangkali rencana kita. Kita merasa gagal karena harapan yang sudah kita rancang menjadi berantakan, tidak sesuai dengan kenyataan. Mungkin pilihan-pilihan studi kita yang kita impikan tidak bisa kita ambil karena kurangnya nilai kita. Atau mungkin kita tidak lulus masuk ke situ. Hancur, berantakan. Kita merasa kita telah mengecewakan orang tua kita barangkali. Mengecewakan diri kita, mengecewakan sahabat kita. Impian menjadi gagal, itu situasi makom kita. Atau ada di antara kita yang sedang menghadapi situasi makom, menghadapi rasa bersalah karena kita telah berbuat sesuatu yang menyalahkan atau menyakiti hati orang lain. Atau bahkan kita bergumul dengan dosa-dosa kita. Situasi yang membuat kita menjadi hidup dalam keterasingan, dalam kegelapan. Rasanya kita mau lari seperti Yakub. Rasanya kita berada di sebuah titik bawah, gelap, kelam. Kita terdampar di sebuah tempat makom atau makam tadi. Tidak ada kehidupan. Kita berpikir, mungkin kita sendirian. Orang-orang lain mungkin mencibir kita, tidak mau melihat kita. Orang-orang lain menghakimi kita. Dan kita berpikir, barangkali Tuhan juga pergi dari kita. Ternyata tidak. Yakub berkata, ketika ia bangun dari mimpinya, ia berkata, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ini juga menjadi sebuah penegasan buat kita, teman-teman, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia menyertai kita. Apapun situasi kita saat ini, mungkin kita sedang gagal saat ini, di musim ini, di babak kehidupan ini. Tapi bukan berarti seluruh kehidupan kita akan gagal total. No, ini hanya satu babak, satu chapter dalam buku kehidupan kita. Bukan berarti saat kita gagal jatuh pada chapter ini, maka ini mewakili seluruh isi buku hidup kita. Tidak. Maka selama Tuhan ada bersama kita, kegagalan,
Makom yang kita alami menjadi koma, bukan titik. Karena ada Tuhan bersama kita, Dia memberi kita kesempatan sama seperti Tuhan memberi kesempatan kepada Yakub. Kasih-Nya mengampuni Yakub, mengampuni kita. Maka teman-teman terkasih, sambutlah kasih itu. Bertobatlah pada Tuhan. Kasih-Nya juga menyertai kita. Maka bangkit lagi dari gagal kita. Kasih-Nya juga memberi kita kekuatan. Maka jangan takut dan khawatir. Kita akan mampu menghadapi bersama dengan Tuhan. Nah, teman-teman terkasih, mungkin keadaan kita saat ini dalam keadaan yang baik. Bersyukurlah akan itu. Maka kita bisa menjadi sahabat bagi orang lain. Bagi teman-teman kita yang berada di situasi makom. Mungkin kita sudah melewati situasi makom itu. Kita sudah berhasil melewati masa-masa kelam itu. Maka kita bisa menjadi saksi kebaikan Tuhan kepada sahabat kita, kepada teman-teman kita, kepada orang lain. Sapa mereka, dengarkan cerita mereka, berempatilah pada mereka, dan doakan mereka. Kita bisa menjadi kesaksian soal kasih Tuhan melalui kehadiran kita bagi mereka. Saya akan tutup dengan sebuah kisah, teman-teman terkasih. Kisah ini terjadi di sebuah desa di suku Indian kuno. Ada sebuah tradisi ketika anak-anak memasuki masa-masa dewasa, maka mereka harus berhasil melewati sebuah ujian, yaitu mereka harus tinggal selama semalaman di tengah-tengah hutan liar, yang tentu ada ancaman dari hewan buas. Mereka harus bertahan di tengah-tengah hutan itu, di tengah-tengah kegelapan. Maka ada seorang anak yang kemudian diantar oleh ayahnya menuju ke tengah hutan itu. Di tengah perjalanan, sang anak gemetar ketakutan. Ia tak tahu apa yang harus ia hadapi di tengah hutan sendirian. Sang ayah mengatakan, "Nak, tenang, jangan khawatir. Kamu pasti bisa melewati ujian ini. Pokoknya apapun terjadi, jangan berteriak, jangan lari. Hadapi, percaya, kau pasti akan bisa melewati hingga pagi." Sang anak kemudian mengangguk, dan sang ayah kemudian meninggalkan dia di tengah hutan. Hari mulai gelap, sang anak mulai mendengar ada suara jejak-jejak langkah. Dia mulai membayangkan jangan-jangan itu adalah hewan buas yang siap menerkamnya. Ia ingin berteriak, ia ingin lari teman-teman. Tapi ia ingat bahwa ayah mengatakan jangan khawatir, percaya. Maka ia percaya kepada perkataan ayahnya. Ia menahan diri supaya tidak berteriak, tidak lari, supaya ia lulus dari ujian itu. Keesokan paginya, ketika fajar datang, ia melihat samar-samar. Ternyata ia melihat bahwa ada ayahnya yang tidak jauh dari dirinya, sedang memegang panah yang siap untuk menembak hewan-hewan buas yang siap menerkamnya. Ia tahu ternyata bahwa selama ini ia dijagai oleh ayahnya. Nah, teman-teman terkasih, bukankah Tuhan juga berjanji pada kita? Immanuel, Allah menyertai kita. Maka di setiap situasi kehidupan kita saat ini, baik di situasi makom ataupun situasi yang baik-baik saja, ingat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya memelihara kehidupan kita sepanjang musim. Karena itu mari kita tetapkan hati kita, pikiran kita untuk percaya pada penyertaan dan pemeliharaan Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami kembali diingatkan bahwa Engkaulah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami di setiap musim kehidupan kami. Maka biarlah kami boleh menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Tuhan, ajarlah kami, tolong kami. Untuk kami juga boleh berbagi kasih kepada teman-teman kami, kepada orang lain yang mengalami situasi bersalah, situasi makom mereka. Biarlah mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan melalui kami semua. Terima kasih Bapa. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya Tuhan, saat ini kami ingin mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Tuhan, kami berdoa khususnya bagi bangsa kami, bangsa Indonesia, kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami. Kami juga mendoakan situasi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. Kiranya Engkau terus menguatkan kami dalam menghadapi hari-hari kami. Kami berdoa bagi sesama kami yang sedang sakit atau yang ditinggalkan oleh terkasih. Kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk gereja kami, GKI Citra 1, Majelis Jemaat, komisi-komisi, serta ketiga pendeta kami, Pendeta Elizabeth Hasikin, Pendeta Gloria, dan Pendeta Naya. Kiranya dapat selalu membimbing umat-umatnya. Demikianlah doa syafaat yang kami panjatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Marilah kita mengungkapkan syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hidup kita melalui persembahan dan firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Persembahan dapat saudara transfer melalui barcode yang tersedia dan rekening GKI Perumahan Citra 1 dengan menambahkan Rp22 sebagai kode transfer. Marilah kita bawa persembahan kita dalam doa. Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa atas penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Atas penyertaan Tuhan dalam kami belajar, sekolah, dan kegiatan kami semua. Tuhan, pada saat ini kami memberikan persembahan yang asalnya juga dari Tuhan melalui berkat orang tua kami. Bapa, kiranya Bapa sucikan sehingga boleh persembahan ini dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, terlebih ajarkan kami untuk dapat mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan syukur kami. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus.
arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.